Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan desain pembelajaran agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan administrator. Terlebih dahulu, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama Dr. Haji Dianto Mampanini, Widya Iswara Ahli Utama pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Riau. Adapun dasar hukum dari pelaksanaan PKA ini, yang pertama, Peraturan LAN Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural. Yang kedua, Keputusan Kepala LAN Nomor 374 Tahun 2022 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Dan yang ketiga, Keputusan Kepala LAN Nomor 375 Tahun 2022 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Nah, adapun penyelenggaraan PKA ini bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta dalam rangka memenuhi standar kompetensi manajerial jabatan administrator. Sedangkan tujuan pembelajaran sendiri adalah agenda ini membekali peserta dengan kemampuan manajemen kinerja organisasi dalam menjalin hubungan kelembagaan yang didukung oleh manajemen risiko dan akuntabilitas kinerja sesuai standar kinerja pelayanan dan manajemen keuangan dalam melaksanakan memimpin pelaksanaan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelaksanaan kinerja organisasi berjalan dengan optimal. Dalam pelatihan ini dikelompokkan atas 3 kelompok mata pelatihan. Yang pertama, manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar kinerja. Kelompok kedua, organisasi digital dan hubungan kelembagaan. Sedangkan kelompok ketiga, manajemen keuangan negara dan manajemen risiko. Terdapat 7 mata pelatihan dalam agenda 3 ini. Yang mana ketujuh mata pelatihan ini adalah sasaran kompetensi yang ingin dicapai. Adapun mata pelatihan tersebut, yang pertama, akuntabilitas kinerja, yang kedua, hubungan kelembagaan, yang ketiga, organisasi digital, yang keempat, manajemen kinerja, yang kelima, standar kinerja pelayanan, yang keenam, manajemen keuangan, dan yang ketujuh, manajemen risiko. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tahap pembelajaran dalam pelatihan PKA ini terdiri atas 3 bagian atau 3 tahapan. Yang pertama, pembelajaran mandiri yang dilaksanakan selama 16 jam pelajaran. Yang kedua, pembelajaran e-learning selama 29 jam pelajaran, terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Dan yang tahapan ketiga adalah pembelajaran klasikal selama 4 hari atau 33 jam pelajaran. Baik, kita mulai pada tahap yang pertama, yakni pembelajaran mandiri. Pada tahap ini, peserta telah dibekali pembelajaran melalui daring atau MOOC yang dikembangkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia yang dikelola bersama dengan lembaga penyelenggara dan akan diberikan mulai pada hari ke-6, hari ke-7, dan hari ke-9 dengan total 16 jam pelajaran. 2 jam pelajaran diantaranya untuk menyusun atau membuat makalah, dan makalah ini diselesaikan sebelum memasuki pembelajaran tahap e-learning. Nah, kemudian tahap kedua memasuki desain pembelajaran distance learning atau blended learning. Pada tahapan ini dilaksanakan selama 4 hari pembelajaran atau 29 JP yang terdiri dari sinkronus dan asinkronus. Tugas individu diarahkan agar peserta mampu menyusun strategi peningkatan kinerja organisasinya. Penugasan merupakan kelanjutan dari esai
pada tahap belajar mandiri yang telah dilaksanakan oleh peserta. Nah, sedangkan tugas kelompok diarahkan agar peserta mampu menyusun strategi untuk meningkatkan kinerja organisasi yang berorientasi pada manajemen kinerja yang berkualitas dan memitigasi risiko kinerja serta memaksimalkan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Penugasan ini sendiri bisa diambil dari makalah atau esai salah satu peserta atau yang telah disediakan oleh pengampu materi. Baik Bapak Ibu, mari kita urai satu persatu. Pertemuan hari pertama sinkronus selama 3 jam pembelajaran. Kegiatan ini diawali dengan overview keterkaitan agenda 3 dengan agenda 1, agenda 2, dan agenda 4. Nah, kemudian kita lanjut lagi overview mata pelatihan kelompok 1, yakni manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar kinerja. Dan kemudian nanti diakhiri dengan penjelasan penugasan pada hari pertama. Nah, sedangkan kegiatan asinkronus terdiri dari 5 JP untuk pemberian tugas individu dan tugas kelompok. Tugas individu, peserta diminta untuk menyusun peningkatan kinerja unit kerjanya sesuai dengan makalah yang mereka buat pada saat LOC. Lalu menyusun roadmap peningkatan kinerja untuk tahun pertama. Sedangkan tugas kelompok, ini alternatif, bisa dipilih. Pertama, menganalisis kasus suatu organisasi yang memiliki kinerja rendah. Nah, ini biasa disiapkan oleh fasilitator dan merumuskan strategi untuk peningkatan kinerja. Alternatif kedua, menganalisis kasus salah satu makalah kelompok dari peserta dan merumuskan untuk meningkatkan kinerja. Kemudian pada hari kedua, pertemuan sinkronus selama 2 jam diawali dengan melaksanakan presentasi tugas kelompok yang telah diberikan penugasannya pada hari sebelumnya. Ini bisa juga menyampaikan presentasi tugas individu daripada peserta. Kemudian dilanjutkan dengan overview mata pelatihan hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Kemudian terakhir ditutup dengan penjelasan kembali untuk penugasan hari yang kedua. Penugasan hari kedua, yang pertama tugas individu, yakni peserta diminta untuk mengidentifikasi pihak eksternal yang memiliki potensi dapat bekerja sama. Yang kedua, mengidentifikasi substansi yang dapat dikerjasamakan tersebut. Dan yang ketiga, menyusun strategi kerjasama kelembagaan unit kerjanya dengan pihak eksternal dengan memanfaatkan teknologi digital atau teknologi informasi. Dan yang keempat, menyusun roadmap peningkatan kinerja. Sedangkan untuk tugas kelompok, alternatif bisa dipilih. Yang pertama, melaksanakan atau menganalisis kasus hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Nah, ini biasa disiapkan oleh fasilitator, kemudian bagaimana merumuskan strategi. Sedangkan alternatif kedua adalah menganalisis kasus yang didapat dari salah satu peserta dan merumuskan strategi apa untuk meningkatkan kinerja melalui kerjasama kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital. Baik, selanjutnya pada hari ketiga, pada pertemuan sinkronus selama 2 JP, seperti biasa diawali dengan presentasi tugas kelompok yang telah diberikan pada hari sebelumnya. Nah, ini bisa juga selain tugas kelompok juga akan dipresentasikan tugas individu tergantung waktu yang tersedia. Setelah itu dilanjutkan dengan overview mata pelatihan manajemen keuangan dan manajemen risiko. Dan terakhir penjelasan mengenai tugas pada hari ketiga. Adapun tugas pada hari ketiga, untuk tugas individu diarahkan peserta untuk dapat menganalisa pelaksanaan manajemen penganggaran di instansinya dan
merumuskan strategi optimalisasi pengelolaan keuangan di instansi. Yang kedua, bagaimana peserta dapat menganalisis pelaksanaan manajemen risiko dan membangun strategi budaya risiko di instansinya. Sedangkan tugas kelompok, ini ada 2 pilihan. Pada hari keempat atau hari yang terakhir, sinkronos selama 2 jam pelajaran. Seperti biasa, diawali dengan presentasi peserta, baik tugas kelompok dan juga tugas individu. Setelah itu, dilakukan pembulatan kurikulum inti agenda 3. Kemudian diakhiri dengan diskusi rencana pengambilan mata pelatihan penunjang yang akan diambil dan feedback dari fasilitator. Sedangkan penugasan kepada peserta, individu mengintegrasikan strategi peningkatan kinerja, strategi membangun kerjasama, strategi optimalisasi dan pengelolaan keuangan, dan strategi kelembagaan untuk membangun budaya risiko pada unit kerja dan instansinya masing-masing. Sedangkan tugas kelompok, peserta diminta untuk menyusun pedoman. Yang pertama, kelompok 1, pedoman peningkatan kinerja organisasi. Kelompok 2, menyusun pedoman kerjasama kelembagaan. Dan kelompok ketiga, pedoman membangun budaya akuntabilitas dan budaya risiko. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, kita kemudian masuk kepada tahap ketiga, yakni pembelajaran klasikal. Pada hari ke-1, dilaksanakan selama 9 jam pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan atas 3 sesi, di mana sesi pertama dilakukan perkenalan dan ice breaking. Ini sangat penting untuk membangun suatu bentuk trust, keharmonisan dalam kelas sehingga memudahkan untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Kemudian overview tentang agenda manajemen kinerja. Rumpun pertama, diagnosa organisasi, strategi organisasi, dan membuat tahapan perencanaan kinerja. Sedangkan sesi kedua dilakukan diskusi kelompok peserta yang dibagi dalam 8 kelompok atau tergantung pesertanya. Kemudian setiap kelompok mengambil satu tema peningkatan kinerja organisasi publik untuk didiskusikan. Dan peserta diminta dari output diskusi adalah bagaimana menemukan gagasan inovatif untuk peningkatan kinerja organisasi. Yang kedua, menerjemahkan gagasan ke dalam bentuk program dan kegiatan. Yang ketiga, menyusun tahapan kegiatan. Dan yang keempat, menyusun langkah-langkah konkret dalam rangka membangun budaya akuntabilitas dalam menemukan tujuan peningkatan kinerja. Kemudian pada sesi ketiga, peserta diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Terakhir, dilakukan feedback dan penguatan dari fasilitator. Kemudian pada hari kedua, juga selama 9 jam pembelajaran, dibagi juga atas 3 sesi, di mana sesi yang pertama adalah overview strategi kerjasama kelembagaan dan pemanfaatan teknologi digital dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan sesi kedua melanjutkan kembali diskusi kelompok untuk merancang pemanfaatan teknologi digital dan membuat skema kerjasama kelembagaan dengan pihak lain untuk mewujudkan tujuan peningkatan kinerja. Dan pada sesi ketiga, seperti yang telah dilakukan sebelumnya, adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan pemberian feedback dari narasumber. Nah, baik, selanjutnya pada hari ketiga selama 6 jam pelajaran terbagi atas 2 sesi, di mana sesi pertama melakukan overview strategi optimalisasi sumber daya dan strategi
mitigasi risiko dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. Sedangkan sesi kedua melanjutkan diskusi kelompok untuk memetakan sumber daya yang diperlukan untuk merealisasikan tujuan peningkatan kinerja dan merancang skema mitigasi risiko dari program kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Mana di sini presentasi hasil diskusi dan nanti akan diberikan feedback oleh narasumber. Kemudian pada hari yang keempat atau hari yang terakhir selama 9 jam pembelajaran terdiri dari 3 sesi, di mana sesi pertama adalah menyusun skenario untuk role play. Jadi peserta akan mendapatkan peran masing-masing. Role play ini adalah implementasi peningkatan kinerja organisasi. Dari sini peserta akan diminta merancang langkah-langkah bagaimana mengimplementasikan strategi peningkatan kinerja organisasi. Sedangkan pada sesi kedua, peserta diminta untuk mempraktekkan role play peningkatan kinerja organisasi. Harapannya adalah dari sini peserta dapat mempraktekkan dan mengkomunikasikan gagasan, dapat meyakinkan pimpinan, serta dapat merespon usulan dari bawahan. Dan pada sesi ketiga melanjutkan role play pada sesi yang kedua tentang peningkatan kinerja organisasi, dan terakhir diberikan feedback oleh narasumber, kemudian tentunya pembelajaran berakhir dan ditutup oleh narasumber. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ini yang dapat saya sampaikan dalam desain pembelajaran agenda 3 pada pelatihan PKA ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.